10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Keluargamu akan kuurus semua keluarga. Aku akan menanggung semua utangmu, keluargamu akan kuurus bersama keluargaku dan kunafkahi sepanjang hidup mereka. Tidak ada keberatan apapun yang bisa mengundurkan aku dari mengurus mereka. Umair berkata, kalau begitu kesepakatan ini menjadi rahasia kita berdua. Sofa menjawab, baiklah. Selanjutnya Umair meminta agar pedangnya diasah dan dibubuhi racun. Lalu berangkatlah ia ke Madinah. Sewaktu ia sampai di tujuan, Umar bin Khattab sedang berbincang bersama sejumlah muslimin. Mereka mengobrol tentang perang Badar, tentang kemuliaan yang dianugerahkan Allah kepada mereka dalam perang itu, tentang bagaimana dia memperlihatkan kekuasaannya atas musuh mereka. Tiba-tiba Umar bin Khattab melihat Umar bin Wahab. Umar bin Khattab melihat Umair bin Wahab yang sedang berdiri di pintu masjid dengan berselempangkan pedang. Spontan Umar berseru, itu anjing musuh Allah. Umar bin Wahab, demi Allah tidak mungkin ia datang kemari kalau tidak untuk melakukan kejahatan. Adalah ia yang mengadu domba kita dan memberitahukan jumlah kita kepada Quraisy pada perang Badar. Langsung saja Umar menemui Rasulullah dan melaporkan, wahai Nabi Allah, ada musuh Allah Umair bin Wahab yang datang sambil menghunus pedang. Rasulullah menjawab bahwa ia menemuiku. Umar bergegas mendatangi Umair, disambarnya tali pedang Umair dan dikalungkan ke leher pemiliknya. Kepada sahabat Ansor yang hadir, ia memerintahkan, ikutlah masuk ke tempat Rasulullah, duduklah dekat beliau dan awasi gerak-gerik manusia keji ini, sebab ia tidak bisa dipercaya. Setelah itu Umar menggiring Umair menghadap Rasulullah. Ketika melihat kedatangan Umair, di gelanggang Umar yang memegang tali pedangnya, Rasulullah memerintahkan, lepaskan ia Umar. Mendekatlah ke sini, wahai Umair. Umair pun mendekat dan mengucapkan selamat pagi. Ini adalah salam yang berlaku di antara orang jahiliyah. Rasulullah SAW menyambut, Allah telah memuliakan kami dengan salam yang lebih baik daripada salam tadi Umair, yaitu salam penghuni surga. Umair menjawab, demi Allah, wahai Muhammad, aku baru tahu. Rasulullah bertanya, untuk apa engkau datang kemari Umair? Ia menjawab, aku datang untuk seorang tawaran yang ada di tanganmu. Maka perlakukan ia dengan baik. Rasulullah bertanya, lalu untuk apa pedang yang tergantung di lehermu itu? Ia berkilah, ini pedang sial, sama sekali tak berguna bagi kami. Rasulullah bertanya lagi, katakanlah sejujurnya, untuk apa engkau datang kemari? Umar bersikeras, tidaklah aku datang selain untuk tujuan itu. Rasulullah mengatakan, tetapi engkau pernah duduk bersama Sofwan bin Umayyah di Al-Hijr, kemudian kalian membincangkan ashab Al-Khalib dari orang Quraisy, kemudian engkau berkata, kalau saja aku tidak punya tanggungan utang dan tak punya keluarga yang dikhawatirkan akan terlantar bila kutinggalkan, pasti sudah kupacu kendaraanku ke tempat Muhammad dan kuhabisi dia. Kemudian Sofwan bin Umayyah bersedia melunasi utangmu dan menanggung keluargamu jika engkau bersedia membunuhku untuknya. Ketahuilah bahwa Allah yang menghalangimu dari melakukan itu. Umar berkata seketika, aku bersaksi bahwa engkau benar-benar utusan Allah. Sungguh kami dulu tidak mempercayai berita langit yang kau bawa kepada kami dan wahyu yang diturunkan kepadamu. Sungguhnya urusan yang berlaku antara aku dan Sofwan hanya berlangsung 4 mata. Demi Allah, aku sadar bahwa tidak ada yang memberitahu engkau kecuali Allah. Segala puji bagi Allah yang telah menunjukiku kepada Islam dan membimbingku ke jalan ini. Umair pun mengucapkan syahadat dan sungguh-sungguh Rasulullah kemudian bersabda, pahamkanlah saudaramu ini tentang agama, ajarilah ia Al-Quran dan bebaskanlah tawanannya. Mereka segera melaksanakan perintah itu. Umar berkata, Rasulullah, dulu aku berjuang untuk memadamkan cahaya Allah dan sangat keras menyakiti orang yang mengikuti agama Allah. Sekarang izinkan aku kembali ke Mekah supaya bisa berdakwah kepada mereka tentang Allah, Rasulullah dan Islam. Semoga Allah memberi mereka hidayah. Dan kalau mereka menolak, aku akan menyakiti mereka karena agama mereka. Sebagaimana aku pernah menyakiti sahabatmu karena agama mereka. Rasulullah memberikan izin, lalu pulanglah Umar ke Mekah. Sejak keberangkatan Umar, Sofwan memberitahu orang Quraisy, bergembiralah kalian
kejadian luar biasa yang akan membuat kalian melupakan kekalahan perang Badar. Sofwan tak henti-henti menanyakan perihal Umar kepada kafilah yang datang. Hingga suatu hari, seorang penunggang kuda yang singgah di Mekah membawa berita mengejutkan tentang keislaman Umar. Maka Sofwan bersumpah tidak akan berbicara lagi dengan Umar dan tidak akan menolongnya dalam hal apapun. Ya. Masih terus, Tad? Udah, bentar ya. Jadi kalau kita lihat, baik ya, kalau kita lihat dari dan kita simak dari penjelasan yang tadi sudah dibacakan ya, tadi. Jadi ini peristiwa yang menarik ya. Dan kalau kita lihat pembahasan tentang dakwah. Ya, pembahasan tentang dakwah yang dilakukan para sahabat Nabi. Jadi yang sebelumnya itu dakwah Abu Bakar As-Siddiq ya, kepada sahabat-sahabat yang lain. Kemudian dakwanya Mus'ab bin Umair. Nah sekarang yang ketiga ini adalah dakwanya Umar bin Wahab Al-Jumahi. Tadi di sini ada kisah yang disebutkan. Yang pertama, Umar Al-Jumahi ini adalah dikatakan di sini salah satu setan Quraisy yang gemar mengganggu Rasulullah dan para sahabat. Ini sebutan yang nggak main-main ya. Itu menunjukkan bahwa orang ini memang bukan hanya benci kepada Islam, ya, bukan hanya benci kepada Islam, bukan hanya benci kepada Rasulullah itu. Tapi orang ini itu apa namanya? Karena istilah setan tadi itu menunjukkan betapa kebenciannya itu kayak sudah mendarah daging lah gitu, kira-kira. Jadi bukan sekedar benci biasa, jadi sudah mendarah daging. Gitu. Jadi kayak apa ya? Kalau bahasa kita dulu itu kan PKI itu kan antek, sebut antek-antek ya kan. Ya antek itu sebenarnya kalau bahasanya kurang pas juga, karena antek itu kan cuma kaki tangan sebenarnya. Tapi kesan dulu kalau zamannya Soeharto itu antek itu kesannya itu orang yang ya PKI lah, PKI yang mendarah daging. Nah, si Umar bin Wahab Al-Jumahi ini juga begitu. Dia itu awalnya ketika masih belum masuk Islam. Ini Masya Allah. Nah anaknya kebetulan itu, jadi dia ini kalau disebutkan di sini termasuk ashabul qawalib istilahnya. Qawalib ini atau qalib itu bahasa atau bentuk tunggalnya. Qawalib ini jamaknya. Jadi sebutan untuk orang musyrik yang tewas dalam perang Badar. Kemudian dia ini juga dapat musibah. Nah, anaknya dia ini, anaknya siapa namanya? Umar bin Wahab Al-Jumahi ini, kalau orang Jawa bilang itu delalah ya, menjadi tawanan perang Badar. Karena kan perang Badar itu orang Islam menang. Nah, ini anaknya dia itu menjadi tawanan di tangan Rasulullah SAW. Nah, jadi ini dialog yang direkam terkait dengan dialog antara Umar bin Wahab Al-Jumahi dengan tadi disebutkan di situ Sofyan ya, terkait dengan bagaimana dendamnya Umar bin Wahab Al-Jumahi ini kepada Rasulullah ya, karena ya kan seperti kita tahu kemudian pada saat perang Uhud itu kayak Hindun itu kenapa bencinya kepada Rasulullah itu kan karena ada keluarganya yang kemudian gugur ya di medan perang Badar itu. Nah, Umar bin Wahab Al-Jumahi ini juga begitu, anaknya ditawan, jadi dia itu ya dendamnya kepada Nabi itu luar biasa, makanya diungkapkan di situ. Jadi kalau seandainya tadi itu ada kalimat yang dikutip oleh Nabi di belakang,
dan itu dinyatakan oleh Umar bin Wahab al-Jumai itu kepada Sofwan tadi itu. Ya, kalau seandainya aku tidak punya tanggungan gitu, maka aku akan pacu kudaku untuk menemui Muhammad dan aku akan habisi dia, kan gitu ya. Jadi ini menunjukkan dendamnya luar biasa. Nah, itu adalah gambaran tentang kondisi psikologi permusuhan dan begitu rupa itu gambaran. Jadi kalau sudah kayak begitu kan orang itu karena begitu sudah benci seperti kata Imam Syafi'i itu ainus sukhti ya tubdi masawiya. Jadi kalau orang itu udah benci itu apapun kebaikan orang itu nggak kelihatan. Yang kelihatan jelek melulu. Makanya ketika ketemu Rasulullah yang kelihatan jelek. Ketemu Islam yang kelihatan jeleknya. Ya kan? Orang nggak suka. Ya kayak sekarang lah kita lihat itu. Ya, Anies itu baiknya kayak apa itu orang udah kalau orang benci ya. Apalagi kemudian bencinya itu nggak tahu ya mungkin ya kayak ini ada cerita tentang yang keribu itu ya. Nah, itu kan rupanya dia itu pernah misalnya ini salah satu contoh saja mungkin minta tolong atau apa kemudian enggak apa terpenuhi atau gimana kemudian ada orang lain yang kan biasanya begitu sama seperti kisah Umar bin Wahab al-Jumai tadi ya dia punya problem anaknya itu jadi tawanan akhirnya itu menjadi pemicu makanya hal-hal begini dihati-hati. Nah, yang menarik sebenarnya bagaimana cara Rasulullah. Nah, ini yang penting. Karena kan tadi ketika Umar bin Wahab al-Jumai itu ketemu Umar itu kan sudah masuk Islam waktu itu. Jadi Umar itu ingin supaya si Umar ya, bin Wahab al-Jumai ini kalau melihat caranya Umar itu kan ya biasalah Umar itu. Caranya kasar. Nah, Umar itu nguping apa yang disampaikan oleh Umar tadi itu. Sehingga ini dilaporkan pada Rasulullah SAW. Nah, pada saat Umar bin Wahab al-Jumah itu ketemu Rasulullah, kemudian mengalungkan pedang di lehernya itu. Rasulullah itu selain ini untuk tabayun, karena Umar sudah tahu rencana dia gitu, rencana dia. Maka Rasulullah ini untuk memastikan ditanya dulu, kamu kesini mau apa? Ya, kamu kesini mau minta supaya tebusan yang ada di tanganmu itu dilepaskan. Maksudnya anaknya ya, anaknya karena anaknya itu ditawan oleh Nabi. Terus selain itu ditanya oleh Nabi, dikejar. Kenapa kamu kalungkan pedangmu di lehermu? Oh ini pedang sialan. Dia nggak mau ngaku. Ini pedang sialan ini. Sialan bagaimana kata Rasulullah? Kejar lagi oleh Nabi. Bukankah kamu yang apa namanya mengatakan di depan Sofyan ya, kalimat begini-begini yang tadi disebutkan. Nah, terus akhirnya, nah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita perhatikan, kalau Umar kan dia digelendeng oleh Umar kan tadi dihadapkan kepada Nabi. Tapi sikap Rasulullah yang luar biasa. Nah ini pentingnya ya. Seorang pengemban dakwah itu memang harus memiliki kesabaran yang luar biasa. Jadi ya dalam hal ini ya kita lihat bagaimana kalau kita perhatikan kemarin ini contoh saja ya terlepas dari kita setuju atau tidak. Kalau saya melihat bagaimana caranya Anies ya menangani haternya itu ya orang-orang membuli dia itu kan luar biasa buliannya itu setiap hari ya kalau kita ikuti Twitter itu enggak ada baiknya ya kan termasuk ini yang terbaru ini CSIS itu mengeluarkan survei abal-abal 51,sekian% orang nggak puas sama kinerja dia. Lah nggak puas gimana wong apa namanya
misalnya dapat WTP 5 kali berturut-turut macam-macam lah ya. Itu kan ya ini kan kita sudah tahu semua. Kemarin BUMN kayak begitu macam. Artinya luar biasa ini rezim ini. Jadi pemerintah pusat menjadi oposisi dengan tapi yang kita belajar ya dalam hal ini itu bagaimana kesabarannya dia, bagaimana dia menghadapi itu dengan cool gitu ya, dengan kerja itu seolah-olah nggak terganggu lagi. Nah, ini contoh yang menarik sebenarnya. Artinya justru dengan cara seperti itu orang menjadi simpati gitu. Ya kan? Orang menjadi simpati. Justru yang memfitnah-fitnah itu malah justru nggak simpati. Ya kayak kemarin kasus Formula E itu kayak apa, dihadang, dihajar dari awal, pindah ke sana, pindah ke sini. Ya kita kan pernah ngalami gitu ya. Bagaimana kita mengadakan kegiatan dilarang di sini, dilarang di sini, dilarang, kita pernah ngalami gitu. Ya, apalagi ini event internasional, coba bayangkan. Nah, jadi tapi kemudian itu terjadi dan berhasil ya. Nah, pelajaran yang menarik menurut saya itu di situ tadi. Artinya kesabaran di dalam menghadapi hantaman itu yang kemudian membuat orang respect. Gitu. Akhirnya begitu event tadi itu berhasil dan begitu mendunia, ya orang kan semakin, kalau pembencinya kan semakin marah itu kan, semakin marah. Ya meskipun kemudian akhirnya banyak yang tersadarkan, gitu, banyak yang tersadar dan akhirnya memberikan dukungan. Nah ini yang kita lihat ya kalau kita bicara dalam konteks sirah tadi itu, yaitu strategi yang dilakukan Rasulullah. Jadi Rasulullah itu diserang habis-habisan kayak begitu, seperti dalam kasus Umar ya bin Wahab al-Jumahi tadi itu kan, Umar udah nggak sabar aja, ya kan, orang itu ditangkap, diseret oleh Umar, kemudian dibawa menghadap Rasulullah, kata Rasulullah, lepaskan Umar. Rasulullah itu tenang saja. Ya padahal orang itu bawa pedang kan, kalau dipikir kalau memang orang itu membunuh kan dengan secepat kilat kan dia bisa mencabut pedangnya dan dipakai untuk menyerang Rasulullah. Tapi Allah berjanji kepada Nabi, ya wallahu ya'simuka minan nas. Allah melindungi kamu dari manusia. Nah, itu janjinya Allah kepada Rasulullah. Apa yang terjadi dalam konteks Rasulullah dan Umar tadi? Akhirnya Umar dilepas oleh Umar, ditanya baik-baik, dalam keadaan tidak ditangkap, dalam keadaan tidak diborgol, dalam keadaan ya pokoknya ngobrol lah. Seperti dialog yang tadi kita sudah lihat. Sampai kemudian akhirnya Umar bin Wahab al-Jumahi ini merasakan sesuatu yang membuat dia kemudian akhirnya tidak punya alasan untuk memuji Rasulullah. Nah ini kan contoh menarik. Akhirnya dari simpati, ya, kemudian akhirnya sampai pada tingkat akhirnya dia masuk Islam. Nah itu yang poin kedua yang kita bisa lihat. Jadi masuk Islamnya Umar tadi, ya, masuk Islamnya Umar. Kemudian ketika dia masuk Islam tadi itu, Umar itu kemudian diizinkan suruh pulang, ya kan? Disuruh pulang. Kemudian dia disuruh menemui kaumnya. Gitu. Nah ini kan luar biasa. Coba bayangkan dia datang kepada Nabi mau membawa tawanannya tadi itu, tujuannya jelas dengan mengulus pedang mau membunuh Rasul. Datang menghadap Rasulullah masa Islam. Ini kan menunjukkan Rasulullah itu sebagai seorang pengemban dakwah, sebagai seorang pemimpin itu betul-betul menguasai psikologi ya. Menguasai psikologi orang yang didakwai tadi gitu. Sehingga betul-betul orang itu akhirnya simpati. Orang itu simpati, itu hanya masuk Islam. Dan di poin yang belakang tadi diceritakan. Doro. Ini yang hostnya. Orang sabar tuh. Nah jadi kata-kata Umar di
bagian terakhir tadi itu disebutkan, Umar mengatakan, ya Rasulullah, jadi kalau aku dulu itu berjuang untuk memadamkan cahaya Allah dan keras sekali menyakiti orang mengikuti agama Allah, kata dia. Sekarang izinkanlah aku kembali ke Mekah supaya bisa berdakwah kepada mereka tentang Allah, Rasul, dan Islam. Ini kan luar biasa, perubahan yang 180 derajat dari setan, dari tadi disebut setan ya, sampai kemudian akhirnya dia masuk Islam, terus sekarang bukan hanya masuk Islam, tapi menjadi pengemban dakwah yang luar biasa. Jadi dia ingin menebus kesalahan dia ketika menjadi setan tadi. Nah, makanya ini juga pelajaran menariknya di sini. Jadi kalau Bapak ya, Bapak Ibu sekalian, ibaratnya lah kalau sebelumnya itu hidup seperti itu ya, sekarang ya kalau pengen menebus ya kayak Umar tadi. Ya betul-betul lah gitu ya. Apa namanya, menjadi pembela Allah, Rasulnya dan Islam ini ya, dengan berjuang untuk mendakwakan Islam tadi. Kemudian beliau mengatakan, semoga Allah memberikan mereka hidayah. Kalau mereka menolak, aku akan menyakiti mereka karena agama mereka. Bagaimana aku pernah menyakiti sahabat karena agama mereka, kata. Gantian. Ya, ibaratnya begini, kalau mereka nggak mau, saya ajak Mas Ilham tak hajar ya, sebagaimana dulu aku ngajar apa namanya, ya, gitu. Nah ini kalimatnya Umar yang luar biasa. Jadi dia intinya itu dia ingin menebus apa namanya kesalahan yang pernah beliau lakukan sebelum masuk Islam, jadi kesalahan yang pernah beliau lakukan terhadap umat Islam pada waktu itu. Nah, di sini kemudian diceritakan akhirnya sejak keberangkatan Umar, Sufyan memberitahu orang Quraisy, ya, bergembiralah kalian dengan kejadian luar biasa akan membuat kalian melupakan kekalahan perang Badar. Ya kan? Sufyan tantintinya menanyakan Umar pada kafilah yang datang. Hingga suatu hari seorang penunggang kuda yang singgah di Mekah membawa berita mengejutkan tentang keislaman Umar. Pikiran Umar itu kan tadi pikiran Sufyan tadi itu, Umar itu dipikir ke Madinah dia berhasil membunuh Nabi kan, karena ngomongnya kan begitu tadi. Pedangnya diunus, ketemu Nabi nanti akan dibunuh, akan dihabisi. Nah, karena itu dipikir ketika nanti Umar datang ke Mekah itu akan membawa berita besar yang akan membuat orang-orang Quraisy itu melupakan kekalahan mereka dalam perang Badar. Apa? Ya matinya, terbunuhnya Nabi. Gitu. Tapi ternyata justru yang terjadi sebaliknya. Ya. Nah, jadi yang terjadi justru sebaliknya, ya malah Umar ini masuk Islam, ya, dan kemudian mengajak kaumnya untuk memulai Islam. Nah ini luar biasa, ya. Nah ini pelajaran-pelajaran penting yang bisa kita ambil dari kehidupan sahabat Rasulullah, ya, Umar bin Wahab al-Jumani. Baik, silakan dilanjutkan. Silakan dilanjut, Pak Dedi, Lampung. Silakan. Sepertinya Pak Dedi Lampung lagi tadi chatnya sakit itu. Oh ya. Baik, lanjut aja Gus Sani, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Dakwah sahabat di tengah kabilah dan kaum masing-masing. 1. Dakwah Dimam bin Sa'labah kepada Bani Sa'ad bin Bakar. Ibnu Ishaq meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Bani Sa'ad bin Bakar mengutus Dimam bin Sa'labah untuk menjumpai Rasulullah. Dimam langsung berangkat ke Rasulullah, ke tempat Rasulullah. Dia menghentikan untanya di depan masjid dan menambatkannya, lalu masuk ke dalam. Saat itu Rasulullah sedang duduk dikelilingi para sahabat. Dimam adalah seorang lelaki bertubuh kekar dan berambut tebal lagi panjang yang melangkah mendekati Rasulullah di antara para sahabat, lalu bertanya, siapa di antara kalian putra Abdul Muthalib? Maka Rasul menjawab, aku putra Abdul Muthalib. Dimam menegaskan Muhammad. Rasulullah mengangguk, benar. Maka berkatalah Dimam, wahai putra Abdul Muthalib, aku akan menanyakan sesuatu kepadamu. Bila caraku nanti kuanggap kasar, janganlah engkau marah. Beliau menjawab, aku tidak akan marah. Tanyakanlah apa saja yang kau anggap perlu.
Imam berkata, bersumpahlah dengan nama Allah Tuhanmu, Tuhan orang sebelummu, dan Tuhan orang sesudahmu. Sebenarnya Allah mengutusmu sebagai Rasul kepada kami. Rasulullah menjawab, ya benar. Imam berkata lagi, bersumpahlah dengan nama Allah Tuhanmu, Tuhan orang sebelummu, dan Tuhan orang yang sesudahmu. Benarkah Allah menyuruhmu untuk memerintah supaya kami menyembah Allah semata dan tidak menyekutukannya dengan satu apapun? Dan upaya kami meninggalkan sesembahan nenek moyang kami. Rasulullah menjawab, ya benar. Imam berkata lagi, bersumpahlah dengan nama Allah Tuhanmu, Tuhan orang sebelummu dan orang sesudahmu. Benarkah Allah menyuruhmu untuk memerintahkan supaya kami mengajarkan sholat, kami mengerjakan sholat lima kali sehari? Rasulullah menjawab, ya benar. Selanjutnya, Imam menuturkan kewajiban dalam Islam satu demi satu. Zakat, puasa, haji, semua syariat Islam. Setiap kali menuturkan satu kewajiban, ia selalu meminta Rasulullah supaya bersumpah seperti sebelumnya. Akhirnya setelah semua selesai, ia berkata, sungguhnya aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Aku akan menunaikan kewajiban itu dan menjauhi larangannya. Tidak akan kutambah atau kukurangi. Setelah itu beranjak ke tempat untanya, bertambat untuk pulang. Rasulullah bersabda, jika persaksian si pemilik rambut kepang dua itu benar, ia masuk surga. Ibnu Abbas menceritakan bahwa Dimam menghampiri untanya, melepaskan tambatannya, kemudian pulang kembali kepada kaumnya. Mereka sedang mengerumuninya. Dan kalimat pertama yang diucapkan adalah, binasalah Lata dan Uzza. Kaumnya terkejut. Mereka berkata, jangan mencaci seperti itu, Dimam. Bisa-bisa engkau terkena penyakit sopak, lepra, dan atau gila. Dimam berkata, dasar kalian ini sesungguhnya Lata dan Uzza itu sama sekali tidak bisa mendatangkan kerugian ataupun manfaat. Allah telah mengutus seorang Rasul dan menurunkan kitab kepadanya untuk menyelamatkan kalian dari kesesatan. Aku sudah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, semata tanpa sekutu, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Aku datang kepada kalian dengan membawa perintah dan larangan beliau. Demi Allah, sebelum petang hari itu dan perantaraan Dimam, tidak seorang pun lelaki dan perempuan yang masuk memeluk Islam. Kami tidak pernah mendengar utusan suatu kaum yang lebih utama daripada Dimam bin Sa'labah. 2. Dakwah Urwah bin... Sampai situ sampai situ. Ya. Baik ya. Ini juga menarik ya. Kalau kita baca riwayat ini. Jadi dakwah sahabat di tengah kabilah dan kaum masing-masing. Ini sebenarnya hampir sama seperti bab sebelumnya. Jadi misalnya dakwah para sahabat beras 3 ditukerin uangnya. Itu kan uang sedekah, maksud Dewi. Ya, jadi dakwahnya Dimam bin Sa'labah ini kepada Bani Sa'ad bin Bakar. Nah, ini juga menarik ya, di dalam riwayat Ibnu Ishaq itu diceritakan bahwa Dimam bin Sa'labah ini menjumpai Rasulullah SAW. Jadi setelah ketemu Rasulullah SAW, jadi kalau kita perhatikan di sini, meskipun di sini disebutkan kejadiannya di mana, apakah di Mekah atau di Madinah. Ya. Tapi kalau kita perhatikan dalam riwayat ini, memang dari apa yang disampaikan tadi itu tampaknya ketika itu Rasulullah SAW masih di Mekah, karena memang buku ini juga tidak urut ya penjelasan. Nah, jadi kisah Dimam ini ketika dia datang ketemu Rasulullah SAW, kemudian bertanya kepada khalayak di situ, siapa di antara kalian putra Abdul Muthalib? Jadi kalau orang Arab itu menyebut anak laki-laki Abdul Muthalib itu kan kakeknya. Ya kan, Abdul Muthalib itu kan kakeknya, bukan ayahnya Rasulullah, tapi orang Arab biasa begitu. Jadi bisa dinisbatkan kepada kakek. Nah, jadi siapa di antara kalian putra Abdul Muthalib? Maka Nabi Muhammad menjawab, aku. Ya. Jadi kemudian
Rasulullah SAW terjadilah dialog. Nah, yang menarik di sini, domam itu kalimat-kalimatnya tadi ya. Jadi kalau aku bertanya kepadamu, kemudian pertanyaanku itu kelihatannya tidak enak, tidak pantas nanti. Jadi jangan tersinggung. Ya. Nah, padahal yang ditanyakan itu kan sesuatu yang ya bagi Nabi itu biasa. Ya kan? Nah, kalimatnya tadi itu yang ditanyakan tuh ya, bersumpahlah dengan nama Allah. Tuhanmu, Tuhan orang sebelummu, dan Tuhan orang sesudahmu. Benarkah Allah mengutusmu sebagai Rasul? Ini kan sebenarnya kalimat yang biasa. Ya. Tapi Imam ini mengawali dengan pertanyaan seperti itu. Ya, jangan sampai nanti kamu marah kalau ada pertanyaan yang kamu kurang pantas lah kira-kira. Jadi jawab semua oleh Rasulullah SAW. Jadi ketika pertanyaan pertama tadi ditanyakan, maka dijawab oleh Nabi SAW. Ya kata Rasulullah benar. Ditanya lagi, ya kan? Apakah ya? Jadi bersumpahlah dengan nama Allah, Tuhanmu, Tuhan orang sebelummu, dan Tuhan orang sesudahmu, kata Imam tadi itu. Apakah benar Allah menyuruhmu untuk memerintahkan supaya kami menyembah Allah dan meninggalkan sekutunya ya dengan sesuatu apapun, supaya kami meninggalkan sesembahan nenek moyang kami? Dijawab iya juga, ya, benar apa yang disampaikan oleh Imam itu benar, dibenarkan oleh Nabi. Ya, nah itu bagi sebagian orang kan, terutama orang Quraisy ya, itu kan sesuatu yang menyinggung, ya kan, sesuatu yang menyinggung. Tapi itulah yang terjadi, kemudian semua dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Ketika ditanya lagi terkait dengan kewajiban sholat, dibenarkan. Ketika ditanya lagi tentang kewajiban puasa, zakat, haji, semua dibenarkan oleh Rasulullah. Sampai kemudian akhirnya, ini kan seperti konfirmasi gitu. Imam ini konfirmasi kepada Nabi, benar enggak Muhammad ini adalah seorang Nabi yang diutus oleh Allah. Maka dari pertanyaan-pertanyaan tadi kemudian akhirnya terbukti. Ya, bahwa Rasulullah itu memang Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah. Ya. Nah, kemudian kalau kita perhatikan, ya, jadi kalau kita perhatikan setelah Imam ini masuk Islam, setelah Imam ini masuk Islam, sama seperti kasus Umar tadi, ya, bin Wahab al-Jumahi tadi, minta izin kepada Nabi untuk mendakwakan Islam itu kepada kaum. Nah, Imam ini dakwahnya kepada Bani Sa'ad bin Bakar. Ya, jadi ketika beliau minta izin, diizinkan oleh Nabi kembali, kemudian begitu ketemu kaumnya itu kalimat pertama kali yang disampaikan itu adalah kalimat yang membuat kaumnya itu langsung semacam terbelalak lah. Apa kalimatnya tadi itu? Yaitu kalimat yang isinya adalah penghinaan atau cacian terhadap Lata dan Uzza. Nah, ketika terjadi penghinaan dan cacian terhadap Lata dan Uzza itu, kaumnya mempersoalkan, kamu jangan begitu, nanti kamu bisa kena penyakit sopa, kena penyakit lepra, kena penyakit inilah, kualat rasanya. Orang Jawa bilang itu ya, kualat. Nah, ini kesempatan bagi siapa? Bagi Imam untuk menjelaskan bahwa apa yang kamu sebut sebagai Tuhan, Lata dan Uzza itu la yadur wa la yanfa. Itu kalau dalam bahasa hadisnya itu. Dia itu adalah benda yang tidak bisa memberikan mudarat, apalagi memberikan manfaat, nggak ada. Ya, kamu aja yang selama ini ditipu, ya kan? Atau kalian aja yang selama ini istilahnya itu dikibuli lah gitu, sehingga sampai percaya gitu dengan Lata Uzza tadi. Nah, sampailah kemudian akhirnya mereka mulai mikir dan kemudian bisa dikatakan di dalam riwayat tadi itu semua Bani Sa'ad bin Bakar itu akhirnya nggak tersisa, semua masuk. Nah, ini menunjukkan luar biasa dakwah yang dilakukan oleh Imam. Ya. Dan ini juga menjadi pelajaran bagi kita. Jadi dakwah yang paling gampang itu adalah dakwah kepada orang yang kita kenal.
Dakwah yang paling gampang itu adalah dakwah kepada istilahnya itu masyarakat kita, kaum kita, suku kabilah kita. Jadi misalnya gini ya, katakanlah kita punya keluarga. Gitu. Kalau keluarga itu yang mendakwai orang lain, orang akan bilang lah, kamu itu siapa? Tapi ketika yang ngomong itu keluarganya sendiri, maka akan berbeda. Ya, nah jadi strategi dakwah yang kita lihat di kalangan para sahabat tadi itu semuanya hampir seperti itu. Ya. Abu Bakar yang sebelumnya kita sudah ceritakan bagaimana dakwahnya bisa diterima karena itu dilakukan pada teman-temannya, orang dekat yang selama ini memang teman bermainnya Abu Bakar, teman interaksinya Abu Bakar. Nah begitu juga kisah tadi Umair, kemudian terakhir ini kisah Zimam tadi itu semuanya seperti itu. Nah jadi ini pelajarannya karena itu kalau kita mau dakwah ya misalnya kalau sekarang ya Bapak Ibu misalnya kerja di kantor ya atau mungkin punya katakanlah bisnis itu yang paling gampang ya dakwah kepada anak buah atau dakwah kepada teman-teman di kantor itu yang paling dekat. Jadi jangan sampai anak buahnya yang paling dekat atau teman-teman di kantor paling dekat yang itu memungkinkan dan ibaratnya mereka udah tahu lah. Apalagi kan kemudian dakwah itu seperti sekarang kan dinarasikan, distigmatisasikan, ya begitu rupa itu. Nah, menghadapi situasi seperti itu kan yang paling gampang dakwah kepada siapa ya? Kepada mereka kan. Karena mereka orang yang sudah kenal, orang yang sudah tahu semua gitu. Jadi fitnah-fitnah seperti itu nggak akan mampu. Gitu. Nah ini juga Al-Fakir punya pengalaman. Ya. Jadi kita itu ngisi kajian di ada satu masjid di komplek itu udah lebih dari 17 tahun. Ya, lebih dari 17 tahun, coba bayangkan. Ya kan, mulai dari istilahnya ya jumlahnya sedikit sampai sekarang banyak dari jamaah ini sampai sekarang. Jadi ketika ada opini apapun yang negatif ya tentang dakwah tentang macam-macam itu mental dengan sendirinya karena ibaratnya mereka sudah kenal. Nah di situ pentingnya kita itu kalau orang istilahnya itu orang dalam sendiri gitu ya. Nah, dakwah tadi kan juga seperti itu. Jadi ketika orang dalam sendiri maka itu lebih mudah dakwah itu diterima, lebih mudah masuk ketimbang orang luar. Nah, jadi ini juga menjadi wasilah, menjadi usul. Sama seperti dakwah kepada keluarga, dakwah ke teman-teman di kantor, dakwah ke teman-teman dekat, masyarakat dan sebagainya tadi itu usulnya begitu dan itu yang dicontohkan tadi makanya di dalam riwayat tadi disebutkan tidak ada satu pun dari Bani Bakar ya Bani Sa'ad bin Bakar itu yang kemudian tidak masuk Islam semua disapu bersih sama imam ya masuk Islam. Nah itu pelajaran yang luar biasa ya. Nah dan kita kemarin sudah bahas ya di pertemuan di Songdolken itu. Jadi kalau Bapak ya ibu-ibu dakwah itu kan bukan investasi sekarang saja ya. Sekarang kita melakukan amal salat tapi itu investasi sampai hari kiamat. Karena dengan dakwah itu artinya kita berhasil ngajak orang lain. Meskipun mungkin ilmu kita nggak banyak. Nah, ketika orang lain itu berubah, amal sholatnya itu kan ngalir juga ke kita. Sampai hari kiamat. Coba bayangkan kalau yang kita dakwai orangnya banyak. Ya, misalnya Bapak Ibu misalnya sudah dakwah 20 tahun. Ya. Nah, Al-Fakir sendiri sudah 30 tahun berdakwah. Ya, sejak awal 90-an. Nah, kita bisa bayangkan 30 tahun kita sudah keliling ke seluruh Indonesia, kita sudah keliling ke beberapa negara. Terus orang-orang yang dulu kita dakwah itu kemudian sekarang sudah berkembang misalnya gitu. Itu kan pahala semua. Ya, yang mengalir kepada kita. Nah, itulah enaknya kita berdakwah. Ya, baik. Itu pelajaran yang bisa kita ambil. Dari kisah masuk Islamnya Imam tadi itu ya, bin Sa'labah ya, kepada kaumnya sampai kemudian akhir. Ya, silakan.
Ya, silakan. Baik, lanjut lagi silakan Bu Sani untuk melanjutkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti dakwah Urwah bin Mas'ud di Saqif. At-Tabrani meriwayatkan dari Urwah bin Zubair bahwa sewaktu umat Islam bersiap-siap menunaikan haji pada tahun 9 Hijriah, Urwah bin Mas'ud mendatangi Rasulullah SAW dan menyatakan keislamannya, kemudian meminta izin kepada Rasulullah untuk kembali kepada kaumnya. Tetapi beliau memperingatkan, aku khawatir mereka akan membunuhmu. Urwah menyahut, andai menjumpai aku sedang tidur pun mereka tidak akan membangunkanku. Maka Rasulullah mengizinkannya dan kembalilah kepada kaumnya sebagai seorang muslim. Urwah tiba di tempat kaumnya pada malam hari, penduduk Saqif menyambutnya dengan hormat, kemudian menyeru mereka untuk masuk Islam dan mereka kembali mencemooh, marah dan akhirnya membunuhnya. Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan Urwah adalah seperti tokoh dalam surah Yasin. Ia menyeru kaumnya kepada Allah, tetapi mereka membunuhnya. 3. Dakwah Sufail bin Umar bin Amr. Bentar. Jadi kisah Urwah bin Mas'ud ini di Saqif ini. Saqif ini kan sebenarnya di Taif ya. Taif kemarin sebenarnya kita sudah bahas ini di halaman sebelumnya ya. Di halaman sebelumnya itu sudah kita bahas. Setelah kita membahas tentang itu halaman 91 ya. Itu kisah masuk Islamnya Bani Saqif itu sama itu. Ya, cuma itu panjang lebar ya, dibahas di situ. Nah, kalau ini tadi pendek. Jadi ini kesimpulannya aja ini. Ya, ini kesimpulannya aja. Tapi ini ngulang dari halaman sebelumnya ya. Jadi apa yang perlu kita jadikan pelajaran di sini? Ketika Urwah bin Mas'ud tadi sudah masuk Islam, terus ada kesadaran untuk menyampaikan Islam itu kepada kaumnya. Karena begini, kalau kita kembali kepada semua riwayat tadi, itu kan ujung-ujungnya orang yang masuk Islam tadi kan pengen dakwah. Ini pertanyaan menariknya. Kenapa kok mereka yang masuk Islam tadi ingin dakwah? Nah, Islam itu bukan hanya ajaran ya. Tapi Islam itu adalah ideologi dan keyakinan. Jadi kalau orang itu punya ideologi dan keyakinan itu dia akan lebih kokoh imannya. Kemudian dia akan berdakwah tadi itu karena dorongan iman. Jadi dia akan berdakwah tadi karena dorongan iman. Nah ini pelajaran menarik. Nah, oleh karena itu, ketika Urwah ya tadi itu minta izin, Urwah bin Mas'ud itu minta izin pada Rasulullah. Rasulullah itu sudah mengingatkan, kalau nanti kamu dakwah di tengah kaummu, karena Rasulullah sudah bisa membaca psikologi orang Taif. Orangnya ini keras kepala, karena Rasulullah pernah mengalami kan situasi seperti itu. Jadi maka di dalam pembahasan ini ada yang ingin kita sampaikan. Jadi kalau tadi kan pertama harusnya dakwah itu dilakukan oleh orang-orang dekat, oleh orang-orang yang sekabilah, sesuku. Tapi apa yang terjadi pada Urwah tadi itu dalam tanda petik itu menyalahi apa yang lazimnya terjadi. Kalau misalnya orang itu katakanlah orang setempat, kan biasanya lebih mudah diterima. Tapi karena ini keras kepala, if ini orang-orangnya keras kepala, akhirnya Urwah yang orang asli situ pun ketika dakwah itu akhirnya dibunuh beneran, ya kan? Nah, itu menunjukkan bahwa mereka ini memang keras kepala dan tidak bisa akhirnya diislamkan itu kecuali dengan penaklukan. Makanya kan kemudian mereka itu nanti masuk Islamnya setelah peristiwa penaklukan kota Mekah. Itu orang-orang Bani Saqif, ya, orang Taif.
Pak Jonet mohon mic-nya di. Nah, yang menarik ya, ini pernyataan Rasul tadi itu menjadi kenyataan. Jadi pernyataan Rasulullah itu menjadi kenyataan. Nah, ini juga sekaligus menunjukkan pada kita. Jadi apa yang disampaikan Nabi itu kan wahyu. Ketika Rasulullah sudah menyatakan begitu, ya bukan berarti Urwah tadi itu istilahnya dia tidak yakin dengan apa yang disampaikan Nabi. Cuma beliau itu tetap ya sebagai orang yang baru masuk Islam ingin memberikan kontribusi di satu sisi. Jadi karena itu beliau ingin berdakwah di tengah kaumnya, itu kan sebagai bentuk kontribusi. Terus ketika beliau bisa meyakinkan Nabi, Nabi mengatakan ya sudah, gitu kan? Kan Nabi tadi awalnya mengatakan kalau kamu nanti datang ke kamu nanti akan dibunuh oleh kaummu. Kata siapa namanya Urwah tadi itu kan di situ kan kalimatnya apa tadi yang dia sampaikan. Jadi intinya itu beliau minta izin ya, minta izin. Dia mengatakan andai menjumpai aku sedang tidur pun mereka tidak akan membangunkan, istilahnya gitu. Menunjukkan apa? Urwah itu meyakinkan Nabi bahwa Urwah itu adalah orang yang punya pengaruh lah. Di riwayat sebelumnya itu kan disebutkan orang yang punya pengaruh, jadi istilahnya itu mereka nggak akan berani lah, jangankan sampai membunuh gitu. Mereka nggak akan berani. Ya. Bangunkan aja nggak berani, apalagi membunuh. Itu bahasanya Urwah. Tapi Rasulullah itu kan apa yang disampaikan itu kan wahyu, dan apa yang disampaikan Rasulullah kemudian terbukti. Nah, jadi karena itu makanya ini juga menjadi pelajaran bagi kita. Jadi apapun yang disampaikan Nabi itu wahyu, itu pasti akan terjadi. Ya kan? Makanya seperti penaklukan Konstantinopel itu meskipun butuh waktu panjang, akhirnya terjadi. Kembalinya khilafah itu akan terjadi. Nah, kemudian perang melawan Yahudi kembali ya di Palestina itu akan terjadi. Ini pendek kata apa yang disampaikan Nabi itu nggak akan salah gitu, nggak akan meleset, ya kan, nggak akan meleset. Nah, cuma memang butuh waktu. Nah, jadi karena Rasulullah itu adalah Nabi dan Rasul, ya. Itu sedikit tambahan. Baik, silakan dilanjutkan. Ya, silakan Susani. Ya, siap. Ya, silakan. Dakwah Tufail bin Amr ad-Dausi kepada kaumnya. Dalam kitab Ad-Dalail, Abu Nuaim meriwayatkan dari Muhammad bin Ishaq yang menceritakan saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berada di antara kaumnya untuk menyampaikan nasihat dan mengajak mereka menuju jalan keselamatan. Allah melindungi beliau dari kaum Quraisy sehingga mereka berusaha menghalangi dakwah lewat cara lain, yakni dengan menakut-nakuti orang Arab datang ke Mekah tentang bahaya Rasulullah. Tufail bin Amr ad-Dausi mengisahkan bahwa kedatangan di Mekah bertepatan dengan hadirnya Rasulullah di tempat yang sama. Lalu sejumlah orang Quraisy mendekatinya. Tufail adalah seorang lelaki terhormat dan pujangga yang bijaksana. Mereka mengatakan kepadanya, wahai Tufail, sungguh engkau telah mendatangi negeri kami. Ketahuilah bahwa lelaki di depan kita itu telah menyulitkan kami dan memecah belah persatuan kami. Perkataan laksana sihir, sebab berhasil memisahkan anak dengan ayahnya, orang dengan saudaranya, dan suami dengan istrinya. Maka kami benar-benar mengkhawatirkan dirimu dan kaummu berkenaan dengan bencana yang melanda kami ini. Karena itu janganlah bicara dengannya dan jangan dengarkan kata-katanya. Tufail menceritakan, demi Allah mereka tidak berhenti memperingatkan aku tentang Rasulullah SAW. Akhirnya aku setuju untuk tidak mendengarkan apapun darinya dan tidak berkata apapun kepadanya. Jadi ketika pergi ke masjid, aku menyumbat telingaku dengan kapas agar tidak mendengar perkataannya ketika aku tidak ingin mendengarnya. Aku kemudian menuju ke masjid, ternyata Rasulullah SAW sedang mengerjakan sholat di sisi Ka'bah. Aku mencoba mendekatinya dan Allah menghendaki agar aku mendengar sedikit kata-katanya.
Kudengar rangkaian kata yang amat indah. Kukatakan kepada diriku sendiri, dasar celaka, sungguhnya aku ini seorang yang cerdas ataupun bujangga yang bijaksana. Aku bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Lalu apa yang menghalangiku untuk mendengarkan perkataan lelaki itu? Kalau apa yang dibawakan baik, aku akan menerimanya. Dan kalau buruk, aku bisa meninggalkannya. Aku berdiam diri sampai Rasulullah SAW kembali ke rumahnya. Lalu kuikuti sewaktu beliau hendak masuk ke dalam. Aku segera mendekat kataku, wahai Muhammad, sungguh kaummu mengatakan kepadaku begini begitu. Demi Allah, mereka tidak berhenti-henti menakut-nakutiku dengan dakwahmu. Sampai-sampai aku menyumbat telingaku dengan kapas supaya tidak bisa mendengar kata-katamu. Namun Allah berkehendak untuk mendengarkan bacaan sholatmu kepadaku, dan ternyata yang kudengar adalah kata-kata yang amat indah. Maka jelaskan kepadaku tentang agama ini. Kemudian beliau menjelaskan Islam kepadaku dan bacakan Al-Quran. Demi Allah, belum pernah aku dengar kata-kata sebaik ini dan urusan seadil ini. Aku pun masuk Islam dan mengucapkan kalimat syahadat. Selain itu, ku katakan, wahai Nabi Allah, aku ini orang yang dipatuhi di antara kaumku. Aku ingin pulang dan mendakwakan Islam kepada mereka. Maka berdoalah kepada Allah supaya Dia memberiku suatu tanda yang menolongku mengatasi mereka dalam usaha dakwahku. Lalu beliau berkata, ya Allah, jadikanlah suatu tanda untuknya. Aku pulang ke tempat kaumku. Setibanya aku di lembah di antara dua gunung yang dihuni suatu kaum, mendadak di antara kedua mataku bersinar cahaya seperti lampu. Aku kemudian berdoa, ya Allah, jangan jadikan cahaya ini di wajahku. Aku takut mereka mengira bahwa cahaya ini muncul sebagai azab gara-gara aku meninggalkan agama mereka. Tiba-tiba cahaya itu berpindah ke ujung cambukku. Orang melihat cahaya pada cambukku laksana pelita yang gantung-gantung. Sementara itu aku menuruni gunung untuk mendatangi mereka dan bermalam di antara. Ketika aku sampai di tempat kaumku, ayahku yang sudah lanjut usia menyongsongku. Aku berkata, menjauhlah dariku ayah, sebab ayah bukan dari golonganku dan aku bukan dari golongan ayah. Ayahku bertanya, mengapa begitu nak? Aku menjawab, aku telah masuk Islam dan menjadi pengikut agama Muhammad. Ayahku menjawab, agamamu adalah agamaku juga. Ayahku kemudian mandi dan bersihkan pakaiannya. Setelah kembali, aku mengajarkan Islam kepadanya, ia pun masuk Islam. Kemudian datanglah istriku, katakan pula kepadanya, menjauhlah dariku, sebab aku bukan dari golonganmu dan engkau bukan dari golonganku. Ia berkata, mengapa demikian? Aku menjawab, Islam memisahkan antara aku dan dirimu. Lalu istriku pun masuk Islam. Lalu lanjut aku mendakwahkan kepada kabilah Daus. Tetapi mereka menunda-nunda untuk mengikuti aku. Aku kembali mendatangi Rasulullah di Mekah mengadu, wahai Nabi Allah, sesungguhnya kabilah Daus menunda-nunda keputusan untuk memeluk Islam, maka doakanlah kepada Allah agar mereka mendapat hidayah. Rasulullah berdoa, ya Allah, berilah petunjuk kepada Daus. Setelah itu beliau bersabda, kembalilah kepada mereka dan lalu serulah kepada mereka dengan lemah lembut. Aku kembali ke perkampungan Daus dan mendakwahkan Islam kepada mereka hingga Rasulullah SAW hijrah ke Madinah melewati perang Badar, Uhud, dan Khandaq. Aku menjumpai Rasulullah lagi bersama kaumku yang telah masuk Islam. Ketika beliau berada di Khaybar, aku singgah di Madinah bersama 70 atau 80 keluarga dari kabilah Daus. Baik ya. Ini cerita atau kisah tentang masa Islamnya Tufail bin Amr ad-Dawsi. Ad-Dawsi itu nama kabilah di Yaman. Nah, yang menarik di sini, jadi Tufail bin Amr ad-Dawsi itu datang ini pada waktu itu peristiwanya di Mekah. Nah, kisah Tufail bin Amr ad-Dawsi ini juga saya kutip di dalam kitab Islam Politik Spiritual di pengantarnya. Ya. Jadi di pengantarnya itu kita kutip di situ. Nah, di dalam pengantar kitab Islam Politik Spiritual itu yang kita bahas di situ adalah ini yang menarik ya. Tapi nanti sebelum membahas itu, saya akan menyampaikan dulu runutan tadi itu. Jadi pertama, Tufail bin Amr ad-Dawsi ini adalah orang yang punya kapasitas intelektual. Kemudian beliau itu ahli syair, sehingga beliau tahu syair yang bagus, syair yang tidak bagus. Beliau tahu. Beliau itu ngerti lah bahasa itu, ya, karena intelektual, punya ilmu dan sebagainya. Nah, pada saat Tufail bin Amr ad-Dawsi itu sampai di Mekah,
orang-orang Quraisy itu mengingatkan dia, kamu hati-hati nanti. Kalau nanti kamu ketemu Muhammad, jangan sampai kamu itu terhipnotis gitu. Ya, bahasanya itu sakhir. Ya, sakhirul bayan. Jadi apa namanya? Penjelasannya itu bisa menghipnotis. Nah, ketika orang itu sudah terhipnotis, dia itu bisa meninggalkan kaumnya, meninggalkan keluarganya, meninggalkan anaknya, gitulah kira-kira. Makanya kemudian Nabi itu dituduh sebagai pemecah belah keluarga, pemecah belah kaum, pemecah belah suku, dan sebagainya. Nah, tuduhan ini yang kita lihat kan hari ini. Jadi orang yang dakwah itu dituduh memecah belah umat Islam, memecah belah kaumnya, memecah belah bangsanya, memecah belah macam-macam lah. Itu tuduhan. Nah, jadi itu bahasanya orang Quraisy yang disampaikan pada Tufail bin Amr ad-Dausi. Ya, jadi kalau sekarang narasinya sama, ya memang setannya sama, ya kan? Setan yang bisik orang Quraisy dengan setan bisik orang sekarang juga sama setannya. Jadi makanya narasinya sama, ya jangan heran gitu, ya kan? Itu poin. Yang kedua yang perlu kita pahami, setelah ketemu dengan Rasulullah, kan Tufail bin Amr ad-Dausi itu telinganya disumbat. Dia bilang kalau begitu telingaku tak sumbat saja biar nggak terdengar. Gitu. Sampai kemudian akhirnya Tufail bin Amr ad-Dausi itu sadar, ya kan aku ini orang cerdas, masa kita aja takut, gitu. Ya kan, masa gitu aja kok khawatir. Gitu. Terus di mana kecerdasannya? Gitu. Kan malu ya, orang cerdas kok dengan kata-kata takut itu orang cerdas apa gitu? Kalau orang cerdas kan mikir, ya kan? Ya kayak sekarang lah gitu. Apa namanya katanya intelektual, katanya demokrasi itu. Takut dengan wacana syariah, wacana khilafah itu takut, itu cerdas apanya, ya kan? Takut gitu. Nah ini kan aneh gitu. Nah ini contoh. Jadi ternyata mirip gitu, mirip apa yang dialami oleh Tufail bin Amr ad-Dausi ya, itu seperti itu. Sampai kemudian akhirnya ketika telinganya itu dibuka, Tufail bin Amr ad-Dausi itu apa yang dibacakan Rasul, ayat-ayat Al-Quran itu sampai ke telinganya. Nah begitu sampai ke telinganya benar. Apa yang kemudian sampai ke telinganya itu betul-betul merasuki jiwanya. Dan dia akhirnya mikir gitu, iya. Saya ini kan orang yang intelek, orang yang cerdas, ngerti syair macam-macam. Ini bukan kata-kata manusia biasa kalau begini nih. Nah di situ mulai itu. Ya kan, bukan kata-kata manusia biasa. Akhirnya sampai Tufail bin Amr ad-Dausi masuk Islam. Nah ini ya. Jadi Tufail bin Amr ad-Dausi ini masuk Islam. Lalu kemudian dia minta kepada Nabi. Ya kan, nah pada titik ini saya akan pause dulu penjelasannya. Ya, saya akan cerita pertanyaannya apa yang disampaikan Rasulullah kepada Tufail bin Amr ad-Dausi itu dalam waktu yang singkat sehingga Tufail bin Amr ad-Dausi itu berubah. Lalu kemudian Tufail bin Amr ad-Dausi ini menjadi pengemban dakwah yang luar biasa. Karena nanti itu kemudian Tufail bin Amr ad-Dausi itu membawa sukunya pada saat perang Khaybar. Perang Khaybar itu kita sudah sampaikan terjadi setelah perjanjian Hudaybiyah pada tahun ke-6 Hijriah. Nah, Tufail bin Amr ad-Dausi ini nanti membawa suku dan kabilahnya menghadap Rasulullah karena memang begini, ini sebelum Tufail bin Amr ad-Dausi balik, Rasulullah itu berpesan nanti kamu kembali pada kaummu, ya, kemudian dakwai kaummu. Suatu saat nanti kamu akan ketemu gitu. Suatu saat nanti akan ketemu, akan mendengar gitu. Apa namanya? Agama ini. Jadi Tufail bin Amr ad-Dausi tinggal di Yaman di tengah-tengah suku Daus tadi itu mendengar bagaimana Islam kemudian akhirnya sudah berjaya di Madinah. Dan Rasulullah yang ketika itu di Mekah ditemui di Mekah itu masih belum punya negara pada saat di Madinah. Pada saat di Khaybar itu, di Madinah dalam hal ini setelah hijrah ya, itu Rasulullah sudah punya negara dan Rasulullah punya pasukan, Rasulullah menjadi kepala negara. Nah ini kondisi yang berbeda. Nah, kembali kepada pertanyaan tadi,
Apa yang membuat Tufail bin Amr ad-Dawsi itu begitu luar biasa? Nah, itu tidak bisa dilepas dari Islam yang diajarkan oleh Nabi, ya tentu melalui Al-Quran. Ya. Sumbernya Al-Quran. Jadi kalau kita baca ayat Al-Quran, itu memang luar biasa. Al-Quran itu bukan doktrin, ya, sehingga ketika Rasulullah menyampaikan wahyu, wahyu itu dicerna oleh Tufail. Begitu Tufail itu mencerna wahyu tadi itu langsung klik, ya, wahyu itu merasuk dalam hatinya. Lalu kemudian apa yang disampaikan wahyu itu dibenarkan oleh akalnya karena nggak ada yang bertentangan. Dan itu yang membuat kemudian keyakinan Tufail kepada Islam tadi itu luar biasa. Meskipun pertemuannya baru sekali. Nah, ini pentingnya dakwah. Pemikiran itu di situ. Ya kan, ngaji pemikiran itu di situ. Bayangkan, ngaji baru sebentar, baru sedikit, tapi semangatnya luar biasa. Ada yang ngaji puluhan tahun, ya nggak dakwah-dakwah, yang melempem gitu. Bahkan kalau ada orang menyampaikan Islam, marah dia, gitu kan. Tapi dia sendiri nggak dakwah. Nah, ini kan berarti problemnya tadi itu. Oh, ini ada problem di Islam yang disampaikan tadi. Itu. Nah, itu ada istilah, makanya ada istilah ya Islam siasi atau Islam mabda'i, ya. Nah, jadi Islam yang sifatnya politik, Islam yang sifatnya ideologis. Nah, itu Islam yang bisa membuat orang bangkit. Gitu. Meskipun mungkin ilmunya nggak banyak, ilmunya baru ya seujung kuku lah kalau orang sering bilang gitu ya. Tapi masya Allah dorongan untuk dakwah tadi luar biasa. Nah, itu seperti kisah Tufail bin Amr ad-Dawsi tadi. Coba bayangkan kalau dipikir-pikir, ketemu sekali itu kalau ibarat ajaran itu berapa banyak yang sudah diserap dari Tufail dari Nabi itu kan sedikit banget. Terus minta izin kembali kepada kaumnya. Nah, ini juga pelajaran bagi kita. Jadi dakwah itu tidak perlu nunggu ilmunya banyak. Ya kan, meskipun kemarin kita sudah sampaikan ya, bahwa ketika kita berdakwah itu ya kita perlu terus belajar, tapi jangan sampai belajar dulu baru kemudian dakwah. Ya, harus berjalan simultan, berjalan bareng-bareng. Jadi sekarang kita ngerti apa yang kita ngerti kita sampaikan. Nah, bahwa kemudian di dalam proses itu kita harus terus memperbaiki diri, meningkatkan kualitas, kapasitas keilmuan. Ya iya. Gitu. Tapi jangan sampai kemudian kan alasan misalnya ilmunya belum banyak lalu kita nggak berdakwah. Nah, itu nggak boleh. Ya, nah, ini yang harus kita tahu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimulakan Allah, jadi itu cerita Tufail bin Amr ad-Dawsi. Itu cerita Tufail bin Amr ad-Dawsi. Banyak pelajaran yang kita bisa ambil dari Tufail dari itu. Nah, kemudian ketika beliau izin kepada Nabi untuk kembali kepada sukunya atau kaumnya tadi, Rasulullah itu memberikan tanda. Karena Tufail itu minta. Dalam riwayat yang disebutkan, ya Rasulullah, berikanlah tanda kepadaku. Supaya kaumku itu percaya bahwa aku sudah ketemu dengan. Maka Tufail bin Amr ad-Dawsi itu diberi tanda. Tandanya itu berupa cahaya. Cahaya ini diletakkan di pusarnya. Kata Tufail, ya Rasulullah, kalau nanti begini kaumku lari nanti. Mereka ketakutan. Pindahkanlah. Tadi disebutkan apa namanya cahayanya tadi kemudian akhirnya dipindahkan ke tongkatnya atau ke apa namanya apa istilahnya itu cemetinya gitu ya. Nah, di ujungnya itu gitu. Nah, dan itu yang kemudian dia bawa pulang ketika datang ke suku Daus ya, ketemu ayahnya gitu. Kemudian Tufail mengatakan jangan mendekat. Ya. Aku anakmu ini tidak lagi agamanya sama dengan ayah. Nah, yang menariknya tadi, ayahnya kemudian mengatakan, ya kamu itu kan anakku, agamamu ya agamaku, gitu. Ya kan? Jadi orang itu begini ya. Nah, ini juga pelajaran ya. Makanya Ahlul Yaman itu ini orang Yaman. Ahlul Yaman itu dikatakan sebagai apa namanya Ahlul Hikmah. Jadi di satu sisi ada yang seperti tadi bijak, gitu. Apa namanya ketika menerima Islam itu langsung. Tapi ada yang keras kepala seperti Taif tadi, Yaman juga itu. Tapi keras kepala akhirnya sampai butuh penaklukan. Taif itu wilayah Yaman, gitu. Ya kan? Nah, wilayah Yaman. Nah, jadi di sini. Ya. Nah, ketika Tufail bin Amr ad-Dawsi tadi itu menyampaikan begitu kepada ayahnya, terus ayahnya mengatakan ya agamamu agamaku, akhirnya belum masuk Islam. Ya mandi junub. Jadi kalau masuk Islam kan begitu ya, mandi junub ya untuk
membersihkan najis atau kotoran-kotoran. Kemudian menyatakan syahadat, terus setelah itu disunahkan ya untuk sholat ya. Nah, kisah masuk Islamnya suku Daus ini ya, kemudian nanti ketika dibawa mereka untuk ketemu Nabi, karena di Madinah, awalnya ke Madinah dulu mereka itu. Nah, termasuk Abu Bakar, Abu Hurairah itu masuk Islam melalui tangannya Tufail, ya kan? Nah, karena itu Abu Hurairah ketemu Rasulullah itu cuma sebentar sebenarnya. Karena kalau peristiwanya itu terjadi tahun ke-7, Rasulullah wafat tahun ke-10, berarti kan kira-kira Abu Hurairah ketemu dengan Nabi itu cuma 3 tahun. Ya kan? Nah, awalnya mereka datang dari Yaman ke Madinah, ternyata di Madinah nggak ada, lalu kemudian menyusul mereka itu, menyusul kemana? Menyusul ke Khaybar, gitu. Karena mereka ingin ketemu Rasulullah. Sampai akhirnya mereka nyusul ke Khaybar dan ketemu dengan Rasulullah SAW. Nah, itu kisah masuk Islamnya Tufail bin Amr ad-Dausi, termasuk tadi ya, apa rahasia yang membuat Tufail kemudian begitu luar biasa, kemudian apa yang diberikan oleh Rasulullah SAW tadi itu termasuk tanda-tanda yang menjadi keistimewaan tadi. Kemudian sukunya masuk Islam berbondong-bondong ya setelah dakwah disampaikan di tengah kaumnya tadi. Baru tahun ke-7 ketemu lagi dengan Rasulullah. Jadi kan sebentar sekali berarti ketemunya dengan Nabi itu. Makanya ini juga nanti menarik ya. Jadi kalau Bapak Ibu pengen bisa seperti Abu Hurairah, ya Abu Hurairah itu kan masuk Islamnya belakangan. Tapi kemudian menjadi ulama hadis yang paling banyak meriwayatkan hadis. Nah, pertanyaannya, gimana caranya Abu Hurairah belajarnya? Kok bisa seperti itu ya kan? Masuk Islamnya belakangan, ketemu Rasulullah cuma 3 tahun, tapi kok hadisnya yang dikeluarkan paling banyak, termasuk istilahnya itu mukatsir ya, orang yang paling banyak mengeluarkan hadis. Nah, ternyata kuncinya pertama Abu Hurairah itu setelah ke Madinah, Abu Hurairah itu kan nggak balik ke Madinah, dan Abu Hurairah itu kemudian akhirnya dapat tempat gitu. Pertama Abu Hurairah itu menempati Sufa. Sufa itu adalah halaman ya. Jadi Sufa itu kalau kita lihat itu Masjid Nabawi itu di bagian depan ya, pintu masuk bagian depan itu. Bukan di bagian mihrab ya. Bagian depannya itu dulu itu namanya Sufa. Nah, di situ ada sekitar 400 sahabat ya yang ditempatkan di situ, mereka yang nggak punya tempat itu tempatkan di situ. Nah, itu Al-Sufa. Yang kedua, Abu Hurairah itu berkhidmat kepada Nabi. Itu memang yang diinginkan Abu Hurairah, sehingga dengan Abu Hurairah di situ berkhidmat kepada Nabi, itu menjadikan interaksi Abu Hurairah dengan Rasulullah itu intens. Nah, yang ketiga, apa membuat Abu Hurairah itu begitu luar biasa? Abu Hurairah itu kalau malam nggak tidur, ya. Jadi digunakanlah waktu malam itu untuk ngafalin hadis, ngafalin Quran, gitu. Itu Abu Hurairah, sehingga Abu Hurairah itu waktunya, ya, sholat tahajudnya itu sampai disebutkan dalam satu riwayat itu, tanya kepada Nabi, karena sibuk ini itu dan sebagainya tadi, kemudian akhirnya diganti sama sholat duha. Nah, kemudian itu yang diantaranya membuat Abu Hurairah hafalannya banyak. Jadi karena beliau itu memang luar biasa, kesungguhan belajarnya untuk ngejar ketertinggalan. Nah, ini. Jadi itu sedikit tambahannya terkait dengan bagaimana kisahnya mereka. Baik ya ini ya. Ya, silakan. Silakan lanjut lagi Bu Sani. Suara siapa tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Dakwah sahabat di tengah perang zaman Nabi. Hasan bin Sufyan
Dan Abu Nuaim menceritakan dari Abdurrahman bin Hisan al-Kinani dari Muslim bin Haris bin Muslim at-Taimi, dikisahkan bahwa ayahnya bercerita kepadanya ketika Rasulullah SAW mengutus mereka dalam sebuah syariah. Ia menceritakan, sesampainya di lokasi sasaran penyerangan, aku mempercepat lari kudaku. Kuda mengikuti sahabatku. Penduduk setempat hiruk pikuk dengan jeritan dan teriakan. Maka aku menawarkan kepada mereka, ucapkanlah la ilaha illallah, maka kalian akan dilindungi. Mereka segera mengucapkan kalimat itu, namun sahabatku mendekat dan mencelaku. Engkau telah menghalangi kami dari ghanimah yang sudah di tangan. Setelah kami kembali, mereka menceritakan hal itu kepada Rasulullah. Beliau memanggilku dan memuji apa yang kuperbuat. Rasulullah bersabda, ketahuilah sesungguhnya Allah menuliskan untukmu pahala sekian-sekian dari setiap orang yang masuk Islam dari antara mereka. Abdurrahman berkata, akulah penyebab dari semua itu. Selanjutnya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku akan menulis surat untukmu yang berisi wasiat bagi para pemimpin muslimin sepeninggalku. Beliau melakukannya dan memberi segel, lalu memberikan surat itu kepadaku. Beliau bersabda kepadaku, apabila engkau selesai salat subuh, sebelum berbicara kepada siapapun, ucapkanlah Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, lindungi aku dari api neraka. Sebanyak 7 kali. Jika engkau mati pada hari itu, Allah menetapkan perlindungan bagimu dari neraka. Dan apabila engkau selesai sholat maghrib, sebelum berbicara kepada siapapun, ucapkanlah Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, lindungilah aku dari api neraka. Sebanyak 7 kali. Jika engkau mati pada malam itu, Allah menetapkan perlindungan bagimu dari neraka. Setelah Rasulullah SAW wafat, aku datang menemui Abu Bakar untuk menyerahkan surat wasiat itu. Ia membuka surat itu dan bacanya, lalu memerintahkan supaya aku menyimpannya setelah ia menyegelnya. Sewaktu tiba zaman Umar, aku datang menemuinya dan melakukan hal yang sama. Kemudian aku datang menemui Utsman dan ia pun melakukan hal yang sama. Muslim bin Al-Haris mengatakan, Al-Haris wafat pada masa kekhalifahan Utsman. Adapun surat itu masih ada pada kami sampai zaman Umar bin Abdul Aziz. Ia memerintahkan petugasnya untuk menemui kami dan memerintahkan agar Muslim bin Al-Haris bin Muslim at-Taimi menyerahkan surat Rasulullah itu kepada Umar bin Abdul Aziz. Maka aku menyerahkannya dan Umar bin Abdul Aziz segera membacanya, lalu memerintahkan agar aku menyimpannya setelah ia menyegel surat itu lagi. Ya, baik. Ya. Ini juga menarik, ya, apa yang terjadi terkait dengan tindakan sahabat, ya. Jadi di sini terkait dengan kisah yang diceritakan dari Abdurrahman bin Hasan al-Kinani, ya, dari Muslim bin Haris bin Muslim at-Taimi. Jadi ayahnya itu bercerita kepada dia ketika Rasulullah mengutus mereka dalam sebuah syariah. Syariah itu adalah detasemen. Jadi syariah itu semacam misi militer. Cuma biasanya syariah itu jumlah, ya, personelnya itu enggak banyak. Karena namanya saja syariah. Jadi kalau pasukan, kadang-kadang syariah itu cukup 1 orang. Ya, ada detasemen itu yang dikirim Rasulullah itu cukup 1 orang. Karena targetnya itu membunuh, ya, tokoh Yahudi pada waktu itu. Jadi cukup 1 orang saja. Sebab kalau banyak-banyak nanti malah ketahuan. Nah, kemudian kapan itu dilakukan? Ya pada saat orang Yahudi itu sudah dalam kondisi yang lengah, baru kemudian ditindak atau dibunuh. Nah, itu namanya syariah. Nah, jadi kalau dalam istilah fikih itu ada istilah syariah, ya, detasemen atau misi militer, ya. Kemudian yang kedua itu nanti ada namanya ma'rokah atau jadi kalau istilah ma'rokah atau istilah perang, ya, ghazwah, itu biasanya besar. Jumlah pasukannya, personilnya itu besar. Nah, ini yang harus kita tahu. Nah, jadi
Itu gambarannya ya. Bapak-Bapak sekalian. Nah, kemudian di sini yang harus kita pahami, yang menarik itu adalah di satu sisi ada penduduk yang istilahnya menjadi sasaran dari syariah tadi itu. Yang kemudian dia kan ibaratnya kalau mereka itu kena ya kan dan mereka itu belum Islam, maka harta mereka kan dianggap sebagai ghanimah. Ya. Tapi ada sahabat yang lain yang kemudian karena dapat keluhan tadi, dia ngajarkan sesuatu. Yang intinya kalau mereka itu menyatakan la ilaha illallah, maka mereka akan selamat. Tidak akan dibunuh. Tidak akan dijadikan harta mereka itu sebagai ghanimah dan sebagainya. Nah, disinilah terjadi perdebatan. Gitu. Jadi yang satu ngajari penduduk tadi itu supaya menyatakan begitu supaya nyawanya dan hartanya selamat, karena Rasulullah kan mengatakan begitu. Jadi Rasulullah menyatakan misalnya di dalam satu hadis itu waqatiluhum dalam satu hadis itu lupa redaksinya. Nah, nanti lah. Sebenarnya. Nah, jadi itu ada kalimat itu. Ada kalimat ya. Wa idza qaluha. Nah, itu. Wa idza qaluha asamu minni dima'u. Ya. Asamu minni dima'u. Jadi kalau mereka itu menyatakan la ilaha illallah asamu minni dima'u itu kalimat. Maka mereka itu akan selamat darah mereka, harta mereka, kehormatan mereka. Ya. Nah, kalimat awalnya itu umirtu an uqatilan nas, kata Rasul. Aku diperintahkan untuk memerangi umat manusia. Ya, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Sampai mereka menyebutkan la. Wa idza qaluha, kalau mereka menyatakan seperti itu, asamu minni dima'uhum wa amwaluhum. Berarti darah mereka itu haram, berarti mereka itu maksum, artinya harus dilindungi darahnya ya. Kemudian harta mereka juga sama. Makanya ini diajarkan oleh sahabat tadi. Kamu bilang aja la ilaha illallah katanya. Nanti kamu selamat. Nah, benar kan dipakai itu rumusnya itu. Selamat benar kan. Temannya nggak berani membunuh. Karena kalau nanti membunuh dilaporkan pada Nabi, salahin itu. Orang udah masuk Islam. Jadi akhirnya dia nyalain temannya, gara-gara kamu ini apa? Ya kan harusnya itu kita dapat ghanimah banyak, tapi gara-gara kamu ini kita jadi nggak dapat ghanimah gitu kan? Karena yang mau diambil ghanimahnya sudah keburu syahadat dulu, nah, gitu. Nah, ini yang menarik. Nah, terus akhirnya pada lapor kepada Nabi kan, lapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah. Ini tadi dia begini sehingga akhirnya begini. Iya, kata Nabi. Nabi membenarkan tindakan sahabat tadi. Ya kan? Kata Rasulullah, setiap orang yang kamu berhasil Islamkan itu akan mengalirkan pahala kepadamu. Ya, meskipun tadi Islamnya itu kan sebenarnya terpaksa gitu. Karena kalau nggak masuk Islam ya dia akan mati atau dijarah, hartanya habis ya. Daripada mati atau daripada nanti hartanya dijadikan ghanimah, udahlah masuk Islam kan kira-kira begitu. Nah, maka kata Nabi, kamu dapat pahala gitu. Ya. Lalu kemudian kata sahabat itu, akulah yang menjadi penyebab semuanya itu. Maksudnya ya temannya nggak dapat ghanimah atau itu tadi juga gara-gara dia kan ngajari. Maka, nah ini yang menarik. Lalu kemudian Rasulullah SAW justru memberi ijazah. Ya, ijazah doa. Gitu. Rasulullah ngajarkan. Nah inilah doa yang selalu kita baca setiap selesai sholat gitu. Sebelum kita berdiri atau kita meninggalkan tempat. Makanya kalau di Ma'at itu kita biasanya setelah sholat itu
ada beberapa doa maksur ya yang diajarkan Rasulullah itu wajib itu diamalkan sebagai wirid ya. Nah, di antaranya ini. Jadi selain ya la ilaha illallah ya, wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu ala kulli syai'in qadir itu kita baca 10 kali. Nah, doa berikutnya itu adalah baca ini. Allahumma ajirni atau kalau jamaah ya Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna. Itu kita baca 7 kali. Nah, ini disebutkan oleh Rasulullah, jika ya engkau mati pada malam itu, Allah akan menetapkan perlindungan bagimu dari apa? Dari neraka. Karena neraka itu ada 7 pintunya. Jadi kalau kita berdoa kepada Allah ma'ajirna minan nar, Allah ma'ajirna minan nar, setiap selesai sholat, kita baca doa itu, maka insya Allah kita akan selamat dari neraka dari ke-7-7-nya, 7 pintu tadi. Kita akan selamat. Nah, ini penting ya, kita dawamkan sebagai wirid setiap selesai sholat. Jadi sebelum berdiri. Nah, setelah Rasulullah wafat, ya, aku datang menemui Abu Bakar, kata Abdurrahman, untuk menyerahkan surat wasiat itu. Jadi surat wasiatnya ini kan berupa doa. Kemudian beliau membuka surat itu dan bacanya, lalu memerintahkan supaya aku menyimpannya setelah ia menyegelnya. Sewaktu tiba zaman Umar, aku datang menemui Umar. Beliau melakukan hal yang sama. Pada zaman Utsman, beliau juga melakukan hal yang sama. Lalu Al-Haris ini wafat pada masa khilafah Utsman, ya, ketika Utsman jadi khalifah, dan surat itu masih ada pada kami saat zaman Umar bin Abdul Aziz. Nah, jadi di situ disebutkan yang memerintahkan petugas menemui kami dengan perintah agar Muslim bin Haris At-Taimi tadi menyerahkan surat Rasulullah itu pada Umar bin Abdul Aziz. Kemudian akhirnya beliau serahkan surat itu dan Umar bin Abdul Aziz segera membacanya. Lalu yang memerintahkan agar aku menyimpannya setelah ia menyegel surat. Nah, itulah yang kulakukan. Dan isinya tadi jadi suratnya. Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Ya. Nah, itu ijazah doa dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Silakan. Ada pertanyaan kalau mau di Ya, kita buka pertanyaan bagi teman-teman yang Ikhwan, silakan open mic langsung atau raise hand dan silakan buka videonya, dan untuk yang awal silakan tuliskan pertanyaan di kolom chat. Sementara di chat belum ada, yang raise hand juga belum ada. Saya mungkin mewakili Ustaz terkait dengan kondisi sekarang di mana kayaknya luar biasa zolim-zolim terhadap umat Islam. Berarti ada kemungkinan justru yang keras ataupun bersikap sangat luar biasa itu insya Allah akan menjadi justru menjaga Islam ke depannya yang sangat kuat gitu ya, mungkin ya. Jadi kita tidak boleh terlalu buruk sangka juga bahwa dia harus kita perangi atau gimana kira-kira. Jadi itu semua nanti terkait dengan uslub ya, pendekatan. Jadi kadang-kadang memang ada hal yang kita harus tegas. Ya. Kalau misalnya sekarang kita bicara dalam konteks keharaman, kemaksiatan yang harus tegas. Tapi maksudnya ketegasan itu terkait dengan prinsip. Halal, haram, ya, maksiat, taat itu ketegasan. Nah, adapun cara pendekatannya itu ya itu tadi yang kita bicarakan sebagaimana yang dilakukan Rasulullah, ya, tadi itu. Nah, apa yang dilakukan Rasulullah itu memang diajarkan oleh Allah. Allah mengatakan pada Nabi, walaupun tafaddan ghalidul qalbi lan faddu min hawli. Jadi kalau hatimu itu keras, kasar, kaku, maka lan faddu min hawlik, mereka itu akan lari. Ya, karena itu
ini diajarkan oleh Allah kepada Nabi. Nabi itu, Masya Allah ya, kesabarannya luar biasa. Jadi sikap tegasnya Nabi itu dibarengi dengan kesabaran. Nah, memang kadang-kadang kita itu di dalam melakukan proses perubahan itu kan nggak bisa cepat. Apalagi kalau orangnya itu tipe orang yang keras kepala, tadi kan seperti kisah sahabat yang kemudian akhirnya masuk Islam. Nah, jadi kalau orangnya itu tipe seperti itu yang disebut setan tadi itu, ya, itu kan artinya memang karakternya keras. Menghadapi orang seperti ini juga dengan cara kekerasan seperti yang dilakukan Umar tadi, itu juga nggak akan membantu. Justru biasanya mental kalau orang Jawa bilang. Ya. Nah, supaya tidak mental bagaimana? Ya, kekerasan tadi itu ya kita hadapi dengan tegas tapi lembut. Jadi tegas tapi lembut. Nah, itulah yang dilakukan Rasulullah ketika menghadapi orang. Tegas tapi lembut. Nah, itu penting. Nah, jadi ini menjadi hal yang menarik ya bagi kita. Jadi hal yang menarik bagi kita. Bagaimana pelajaran-pelajaran berharga tadi itu kita bisa ambil ya, sehingga akhirnya kita bisa meraih setidaknya ya, mencontoh ya, apa yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat tadi. Jadi memang tujuan itu penting, tapi cara untuk meraih tujuan itu juga penting. Jadi supaya kita tidak hanya sekedar bagaimana supaya tujuan. Kadang orang ingin meraih tujuan ya, karena pengen cepat. Ternyata ya nggak bisa, karena belum tentu kan. Sesuatu yang harus dilakukan dengan cepat tadi itu hasilnya seperti yang kita. Nah itulah makanya penting kita pahami. Jadi semua itu harus terukur ya. Soal kemudian nanti lama, cepat, ya, dan sebagainya itu ya kembalikan kepada Allah sebagai zat yang maha menggenggam hati, membolak-balikkan hati. Jadi ketika Allah sebagai zat yang menggenggam dan membolak-balikkan hati, ya insya Allah. Ya, baik. Terima kasih Ustaz. Insya Allah mengerti ya. Jadi tetap lemah lembut ya, seperti juga di MTR kita punya tagline bersahabat dalam dakwah. Jadi hal yang biasanya kalau kita bayangkan kolektor keras, galak, itu kita sambut dengan hati terbuka, ngopi, kita sajikan makanan, gitu, kita ajak bicara, bahkan itu ya kita jadikan sebuah objek dakwah kita gitu. Mudah-mudahan Allah kasih hidayah juga kepada mereka gitu, bisa akhirnya sadar bahkan menjadi keberpihakan kepada kita gitu. Untuk rekan-rekan yang sekiranya rekan dari delegasinya belum. Bagus Kang Denny, rame. Mungkin sampai di sini dulu Pak Denny kan udah jam 10 kurang 10 nanti kita. Nah, kalau nggak ada yang bertanya silakan. Kalau ada yang bertanya silakan. Kalau nggak cukup. Insyaallah kita lanjutkan pekan. Baik, rasanya cukup saja mungkin Ustaz. Insyaallah mohon maaf juga saya memang dalam keadaan yang harus bertugas juga di lokasi lain di Magelang ini. Terima kasih teman-teman sekalian. Monggo ditutup Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu wa yakfi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali karim wa subhanak. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal janna wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajili wa ajili ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Wa na'udzubika minasyarri kullihi ajili wa ajili ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma
Inna nas'aluka bihaqqina wa haqqi man ma'ana fi hadzal majlis antazal wa iyyahum min alil Qur'an wal tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma adkhilna wa iyyahum jannataka an-na'im bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya muthabbital qulub tsabbit qulubana ala dinik, tsabbit qulubana ala ta'atik, tsabbit qulubana ala hamli da'watik. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bainana wa baina ma'asiyatik wa min at-ta'ati ma tuballighu bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ib ad-dunya wa matina Allahumma bi asma'ina wa surina wa quwwatina abadan wa abqatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.